Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita atau ibu akan membahas tentang materi indahnya bulan suci Ramadan. Sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk materi tentang puasa. Ada yang tahu tidak apa itu puasa? Ya, puasa, definisi puasa dalam bahasa Arab yaitu siyam atau as-saum yang artinya menahan. Adapun secara istilah yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Oh iya anak-anak, ada yang tahu tidak sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita memiliki 2 bulan mulia, yaitu bulan Rajab dan Sya'ban. Habis Sya'ban lalu Ramadan. Dalil yang menunjukkan tentang wajibnya berpuasa yaitu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kita akan membahas tentang ketentuan syarat-syarat wajib puasa. Ada yang tahu tidak anak-anak? Apa itu syarat wajibnya berpuasa? Ya, syarat wajib berpuasa yang pertama itu harus beragama Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Dan yang kelima, tahu waktunya atau sudah masuk bulan Ramadan. Adapun syarat sahnya puasa itu ada 4. Yang pertama, harus beragama Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, mumayyiz. Dan yang keempat, suci dari haid dan nifas. Adapun syarat sah puasa yang pertama beragama Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat tepat pada hari di mana hari itu berpuasa. Dan adapun hal yang membatalkan berpuasa yaitu yang pertama makan dengan sengaja. Ayo siapa yang masih suka makan diam-diam pada saat puasa? Boleh ya anak-anak. Yang kedua ada muntah dengan sengaja. Yang ketiga hilang akal. Yang keempat murtad. Dan yang kelima keluar darah haid dan nifas. Adapun setelah kita melaksanakan berpuasa, malamnya kita pasti akan menunaikan sholat tarawih. Ada yang tahu tidak apa hukum sholat tarawih? Ya, sholat tarawih hukumnya sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah adalah apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi kita perlu ketahui
kita sebagai umat muslim semestinya merasa merugi gitu. Sunnah apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan sungguh sangat merugi gitu anak-anak. Sebaiknya kita melakukan sholat tarawih bersama-sama gitu. Apalagi setiap malam sholat tarawih, setiap malamnya itu kita akan mendapatkan pahala-pahala yang berlimpah loh anak-anak. Ada yang tahu tidak apa pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa? Ya, Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa, yaitu orang yang bertakwa. Nah, dari itu kita sebagaimana orang muslim, kita harus melaksanakan sholat tarawih. Apalagi sholat tarawih diadakannya 1 tahun sekali. Apakah kita yakin umur kita tahun depan masih ada atau tidak? Itu hanya Allah yang tahu. Makanya dari sekarang kita sebagai umat muslim atau kita dari kecil harus dibiasakan dengan berbuat yang baik-baik. Tentunya seperti berpuasa, tidak berbohong, apalagi sama saja kalau kita berpuasa, kita berbohong, berucap kasar, menggunjing, gibah, itu sama saja bisa membatalkan puasa atau tidak akan diterimanya puasa itu. Jadi namanya puasa itu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa itu anak-anak. Lebih baik kita perbanyak tadarus Quran, terus kita perbanyak sholawat, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang berlimpah di bulan suci Ramadan ya. Ibu akan kasih sedikit cerita tentang hikmahnya atau latihan pada bulan puasa. Nanti anak-anak simak baik-baik ya. Oke anak-anak. Sari-sari, hilangkan dahaga. Enak banget. Duh, Segernya. haus lagi. Ah. Teh seduh panas. Rara, Minum teh seduh panas. Makin pas diminum iya kan sama Nusa. keluarga. Kamu ngapain sih? Itu dari tadi ikan sirup sama teh Seduh dingin. bikin Rara haus. Iya. Iklannya dari tadi sirup-sirup terus. Pasti ini tanda-tanda. Tandanya kita sebentar lagi akan puasa Ramadan. Yeay, Ramadan tiba! Asik! Tapi kalau lagi puasa, nonton iklan batal ya? Batal. Batal, kan cuma nonton. Ya kalau habis nonton iklan sirup, terus langsung minum, ya batal lah. Kalau bulan puasa, kenapa banyak iklan sirup sih? Itu namanya godaan, Ra. Kalau gitu, selama bulan puasa, Rara nggak mau nonton TV. Wah, bagus dong, Ra. Kalau puasa kalian tulus karena Allah, pahalanya insya Allah jadi berlipat. Ya. Kalau gitu, Rara harus berlatih. Makannya semangat banget, Ra. Rara lagi latihan, Wah. Latihan apa? Latihan makan sebelum puasa. Ya Allah, Ra. Latihan puasa nggak gitu juga kali. Semuanya dimakan. Kalau lagi puasa, makannya ya pas sahur dan buka aja, Ra. Iya, sekarang harus makan banyak. Soalnya
Makanya nanti nggak bisa banyak. Gak gitu, Ra. Kalau lagi puasa, boleh makannya itu ya pas sahur dan buka aja. Wah, nggak boleh makannya lama dong. Biasanya sih kalau kita di Indonesia puasanya sekitar 13 sampai 14 jam lamanya. Dari subuh sampai maghrib. 14 jam. Untung cuma 14 jam ya. Di negara lain katanya ada yang sampai 21 jam ya, Uma. Iya betul itu. Tapi selain ada negara yang puasanya sampai 21 jam, ada juga negara yang puasanya cuma 10 sampai 11 jam. Ini disebabkan faktor alam dan geografis di tiap negara yang beda-beda. Jadi, waktu sahur dan berbuka tiap negara juga beda, sayang. Waduh, lama ya. Ma, Rara nggak kuat deh kalau sampai maghrib. Rara sayang, kamu kan masih 5 tahun. Jadi kalau mau belajar setengah hari juga nggak apa-apa. Ya? Ra, Nusa waktu seumuran kamu puasanya full sampai maghrib. Masa? Kalau kan usah sampai maghrib, Rara sampai Isya deh. Tapi sahurnya beduk duhur. Mana ada, Ra, puasanya sampai Isya. Rara. Rara salah ya. Bagaimana ceritanya? Seru atau tidak? Apa hikmah yang dapat dipetik dari kisah yang ada di cerita sebelumnya? Ya, kita dari kecil harus dibiasakan bersikap yang baik, seperti melakukan pekerjaan yang baik. Contohnya puasa. Kita dari kecil harus dibiasakan berpuasa. Terus kita dari kecil harus dibiasakan sholat gitu. Jadi mumpung belum terlambat, kita masih muda, sebaiknya kita melakukan hal-hal yang positif gitu, dengan mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, apalagi di bulan suci Ramadan. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan kepada anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.